Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukiul Romdoni, kelas 2C, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya tujuan video yang saya buat ini adalah untuk tugas penilaian akhir semester pelajaran Ulumul Hadis. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis maudhu dan permasalahannya. Yang pertama, kita ada pengertian hadis maudhu. Jadi pengertian hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, takrir, sifat akhlaknya, atau sifat asal jadinya secara rekaan atau dusta semata-mata. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dan direkayasa oleh seorang kemudian dinisabahkan kepada Rasulullah SAW. Dalam penggunaan masyarakat Islam, hadis maudhu disebut juga dengan hadis palsu. Lanjut, yang kedua itu sejarah munculnya hadis palsu. Ada beberapa pendapat mengenai awal munculnya hadis palsu. Yang pertama, hadis palsu sudah muncul sejak zaman Nabi. Pendapat ini dilontarkan oleh Ahmad Amin. Hal ini berdasarkan pada hadis ancaman terhadap setiap orang yang berbohong atas nama Nabi. Menurut Ahmad Amin, hadis ini diungkapkan besar kemungkinan karena adanya kejadian pemalsuan pada zaman Nabi SAW. Pendapat ini disanggah oleh Al-Sibai dan Akram Dilia Al-Umari karena tidak mungkin pada masa Rasulullah SAW seseorang ataupun sahabat memasukkan hadis atas beliau. Seandainya itu terjadi, pasti secara mutawatir para sahabat akan menuturkannya. Lanjut, di materi yang ketiga ini sebab-sebab terjadi hadis maudhu. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu, titik tolak dari hadis-hadis maudhu yang tersebar. Nampaknya motivasi dan tujuan perbuatan hadis maudhu bervariasi. Di antaranya yang pertama adalah faktor politik, yang kedua faktor kebencian dan permusuhan, yang ketiga faktor kebodohan, yang keempat fanatisme yang keliru, dan yang kelima itu faktor popularitas dan ekonomi. Oke, lanjut. Yang keempat ini kita ada hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Jadi para ulama telah menyepakati bahwa hukum menciptakan dan meriwayatkan hadis maudhu dengan adanya unsur kesengajaan adalah haram secara mutlak. Hal ini jika dikuatkan dengan adanya hadis Nabi SAW yang berisi kecaman bagi pemasuk hadis, sebagai sabdanya, barang siapa meriwayatkan hadis dariku dan dia tahu bahwa yang diriwayatkan itu adalah hadis palsu, maka dia termasuk dalam pemalsu atau pendusta. Oke, lanjut. Yang kelima ini ada tanda-tanda hadis maudhu. Jadi tanda-tanda hadis maudhu jadi sini ada ciri-ciri hadis maudhu pada sanad. Yang pertama, melalui pengakuan dari perawi tersebut yang menyatakan bahwa dia telah membuat hadis-hadis tertentu. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menilai suatu hadis. Hal ini dilihat pada pengakuan yang dibuat oleh beberapa individu yang mengaku telah menciptakan hadis. Yang kedua, melihat tanda-tanda atau bukti yang dianggap seperti pengakuan dan pemalsu hadis. Cara ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengetahui tahun lahir dan kematian perawi, serta melacak negeri-negeri yang pernah dikunjunginya. Oleh sebab itu, ulumul hadis membagi perawi kepada beberapa peringkat dan mengenali mereka dari semua sudut sehingga tidak tersembunyi sesuatu pun keadaan perawi tersebut. Yang ketiga, dengan melihat pada perawi yang telah dikenal dan dinyatakan sebagai pendusta, baik melalui suatu riwayat yang berbeda dengan riwayat yang sahih dan tidak ada perawi sikah yang meriwayatkannya, bertentangan dengan nas Al-Quran. Contohnya hadis yang berkenaan dengan umur dunia hanya 7.000 tahun
Hadis ini merupakan suatu kedustaan, karena seandainya hadis tersebut sahih, pasti setiap orang akan mengetahui jarak waktu saat ini hingga hari kiamat. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa hari kiamat adalah hal gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertentangan dengan sunnah, setiap hadis yang memberi makna kepada kerusakan, kezaliman, sia-sia, pujian yang batil, celaan yang benar, semuanya tidak berhubungan dengan Nabi. Contohnya hadis tentang orang yang bernama Muhammad dan Ahmad tidak akan masuk neraka. Hadis ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena orang tidak dapat diselamatkan dari neraka hanya karena nama atau gelar, akan tetapi diperoleh melalui iman dan amal salih. Bertentangan dengan ijma, setiap hadis yang menyebutkan dengan jelas tentang wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib atau pemerintahannya adalah maudhu, karena pada dasarnya Nabi tidak pernah menyebut tentang seseorang pun sebagai khalifah setelah wafat. Lanjut, yang keenam ini ada usaha-usaha para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Jadi usaha para ulama dalam mengantisipasi tersebarnya hadis palsu bisa dikatakan cukup optimal. Metodologi penelitian hadis yang mereka tawarkan cukup akurat sehingga ribuan hadis palsu dan yang tidak ada sumbernya bisa terdeteksi. Pertama, penelitian isnad. Sejak terjadinya fitnah kubra, para ulama sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Hal itu diungkapkan oleh Ibnu Sirin. Pada awalnya para ulama tidak pernah menanyakan sanad dalam menerima hadis, akan tetapi setelah terjadi fitnah mereka selalu menegaskan untuk menyebutkan perawi-perawi hadis. Ahli sunnah diperhatikan dan diambil, namun jika ahli bid'ah hadisnya tidak diambil. Sejak saat itu, para ulama menuntut adanya isnad. Abu Aliyah mengatakan, dulu kami mendengar hadis dari para sahabat sehingga kami tidak merasa puas sebelum kami pergi menemui mereka dan mendengarnya secara langsung. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Ruki Ramdhani. Saya akhiri dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.